Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali di dalam channel kami, Kodrat Ilahi. Salam sehat selalu buat kita semua, dan kiranya Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita dan memberi kita berkat-berkatnya yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan daripada Allah menciptakan manusia dan antara surga dan neraka versi daripada Kristen dan Islam. Nah, kenapa saya angkat ini? Ya, saya dahulu juga latar belakang dari Islam, dari keluarga yang fanatik, ya. Dan tahun 2001 meninggalkan, ya, satu hal yang saya bawa, ya, satu yang luar biasa bagi saya secara pribadi, ya, adalah satu penjaminan keselamatan itu sendiri, ya. Karena setiap manusia, ya, merindukan akan hal itu, jalan untuk menuju ke surga. Kita coba lihat dulu di dalam kitab saya yang lama, ya, di dalam Quran surat 51 ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, beribadah. Wa ma khalaqal jinna wa insani liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan Allah di dalam Islam, ya, menciptakan manusia hanya satu, untuk beribadah. Lalu pertanyaan kita, bagaimana ibadah yang sejati? Ibadah yang memang diridhoi oleh Allah. Sebab banyak sekarang ini di dalam hadis Sahih Bukhari tentang pecahnya Islam menjadi 73 firqah. Ya, dikatakan dalam sabdanya, ya, Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, umatku akan terpecah kepadanya menjadi 73 golongan. Maka satu golongan yang masuk surga. Artinya 72 ini neraka. Lalu saya berpikir, mana golongan yang benar? Yang hanya satu ini yang direbutkan. Masing-masing golongan ini merasa dirinya benar. Ada yang mengatakan golongan saya benar, ada yang menyatakan golongan ini benar dan ini benar. Nah, acuan kebenaran itu, ya, harus kita kembalikan kepada kitabnya masing-masing. Nah, acuannya itu katakan ta'arufikun lastadilul abadan kitabullah wa sunnata rasul, dan tidak kuciptakan dua pusaka atau dua perkara selagi umatku akan berpegang teguh dengan pusaka itu, dia tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah. Ya, ini acuannya. Ya, mengerti akan kitabullah dan lalu kita akan mengerti sunnah, ya. Tapi akhir-akhir ini banyak orang yang mempelajari sunnah atau hadis, ya, tapi kurang mempelajari tentang Quran. Sebabnya hari ini kita mau belajar untuk semuanya, ya. Dikatakan di dalam hadis Sahih dikatakan juga, dan umatku akan terpecah menjadi 73 firqah atau golongan, hanya satu yang benar, yaitu sunnah wal jamaah. Nah, masing-masing manakah sunnah wal jamaah itu sendiri? Karena masing-masing mengklaim dirinya sunnah wal jamaah. Nah, itu acuan daripada bagaimana dari kepercayaan saya yang lama, dan saat ini saya coba membuka tentang keselamatan daripada Kristen itu sendiri. Ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan
diciptakannya mereka. Ya, menurut gambar Allah, ya, diciptakannya dia. Artinya gambaran, kita segambar dengan Allah. Ya, Allah itu roh, yang segambar adalah rohnya. Makanya kita dikatakan manusia roh. Tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk segambar. Ya, kalau Allah itu kasih, ya otomatis manusia harus penuh kasih. Makanya dikatakan Ar-Rahman. Kalau Allah itu pengampun, ya manusia harus mengampuni. Kalau Allah itu abadi, ya otomatis manusia itu diciptakan Allah abadi pada awalnya. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, ayat tersebut dikatakan pada saat manusia memakannya, manusia pasti mati. Tetapi kalau tidak memakannya, manusia tetap hidup. Artinya kekal, abadi. Artinya kematian itu adalah pelanggaran daripada manusia. Jadi kematian itu adalah akibat dosa. Itu sebabnya kita pernah katakan upah dosa adalah maut, kematian. Ya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia untuk keabadian. Itu sebabnya pada saat tujuan pertama, ya itu meleset karena pelanggaran manusia jatuh dalam dosa sehingga manusia mengalami kematian. Dan setelah itu banyak sekali bagaimana caranya untuk menuju ke dalam alam kekekalan kembali, ya, atau ke surga. Ya. Dulu dalam percayaan saya yang lama mengatakan bagaimana untuk menuju ke surga? Ya, kita berbuat baik, amal soleh, ya, sholat 5 waktu jangan ditinggali. Ya. Tetapi saya coba lihat, ya, di dalam hadis Sahih Muslim, ya, oleh Kiai Habib Basri Mustafa halaman 819 nomor 76. Bersumber dari Abu Hori, beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusaha benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat oleh amalnya. Lalu para sahabat bertanya kepadanya, ya Rasulullah, tidak juga dengan kau? Lalu Rasulullah bersabda, tidak juga dengan aku, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ya, hadis Sahih menyatakan bahwa sebenarnya amal perbuatan tidak bisa menjamin manusia ke surga, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya pada manusia. Begitu juga dengan hadis Sahih Muslim halaman 819 nomor 77, bersumber dari Jabir, beliau bersabda, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun di antara kalian tidak masukkan amalnya ke dalam surga dan tidak pula diselamatkan dari neraka. Begitu juga dengan pun aku, kecuali dengan rahmat Allah. Berarti amal perbuatan manusia tidak bisa menjamin manusia ke surga. Nah, begitu juga dengan kekristenan. Kekristenan butuh sekali untuk mengembalikan manusia kepada kodratnya kembali, kodrat ilahi kembali. Itu sebabnya Allah mengutus firman-Nya untuk menjadi jalan menuju pada kekekalan. Ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Berapa tadi, maaf? Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Ya. penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, telah muncul menjadi manusia, dan diam di antara kita, ya. Dan kita melihat kemuliaannya, kemuliaan Bapa.
Itulah jalan di dalam kita menuju kekekalan kembali. Masuk dalam kodrat ilahi kembali. Ya. Karena kenapa Allah memplanningkan tentang hal itu? Karena Allah itu penuh kasih. Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 4 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebab Allah telah mengasihkan Yesus sebelum dunia dijadikan. Kapan? Ya, pada saat sebelum dunia ada, karena Yesus adalah logosnya Allah, firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Logosnya Allah, firman-Nya Allah. Itu sebabnya dunia ini diciptakan oleh firman-Nya, jadilah terang, maka terang itu jadi, jadilah gelap, maka jadi gelap, jadilah daratan. Siapa yang menciptakan semua? Firman, logos, yaitu Malak Yahweh, atau juga bisa disebut dengan Yesus secara teofani. Ya. Kita baca lagi dalam Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya, bahwa kasih Bapa itu harus merasakan semuanya. Dan kasih Bapa itu harus keluar dari kepribadian kita. Kalau memang kita telah menyatu dengan Allah, ya, harus keluar, karena itu tugas daripada kita semua. Nah, Allah mengasihi kita dengan apa? Dengan mencurahkan Roh Kudus-Nya ada di dalam diri kita. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan di dalam diri kita oleh apa? Roh Kudus. Ya. Untuk apa? Untuk kasih itu ada, kasih Allah ada di dalam pribadi kita. Karena kasih itu harus meluap keluar, sehingga orang yang di luar merasakan kasih Allah melalui pribadi kita. Ya. Kita lihat lagi dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, supaya kita beribadah, karena penyembahan artinya tumpahan darah Yesus ya tidak bercacat. Kenapa tidak bercacat? Karena itu tercipta oleh firman, hipotasis, firman yang hidup, ya, yang disebut dengan Alkitab, yang disebut dengan Evangelium, ya Yesus itu sendiri. Yang disebut dengan firman, firman Allah yang hidup, ya Yesus itu sendiri. Jadi Alkitab yang berjalan pada saat itu ya Yesus. Itu sebabnya dia katakan yang penyembahan yang tidak bercacat oleh Allah. Supaya kita kembali ke dalam kodrat ilahi itu sendiri. Kita kembali lagi lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iya, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Dan kasih itu ya harus melimpah keluar, ya. Dan orang lain harus merasakan dengan kasih itu. Ya. Karena apa? Karena kita menyatu dengan Allah. Ya.
1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 1 Yohanes pasal 4 Ayat 16. ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih, bukan maha kasih. Berbeda kasih dengan maha kasih. Ya. Kalau kasih memang pribadinya kasih, sifatnya kasih. Kalau maha kasih, satu yang dampak keluar itu adalah maha kasih. Tapi kalau kasih memang pribadinya, makanya dikatakan Allah adalah kasih, dan kasih itu ada diam di antara diri kita. Dan kita diciptakan Allah karena kasih Allah. Ya, Efesus pasal 1 ayat 5. Efesus pasal 1 ayat 5. Efesus pasal 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah sesuai kehendaknya. Ya. Ada yang berkata, Yesus dibilang anak Allah, kita juga dibilang anak Allah. Berarti kita dengan Yesus sama dong? Ada yang bertanya seperti itu. Saya katakan berbeda. Ya. Yesus hadir karena firman-Nya. Firman Allah yang menjadi manusia. Artinya firman dengan Allah satu. Satu roh. Kita diciptakan, dikatakan anak Allah, diciptakan dengan tiupan, hembusan. Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Dihembuskan. Berbeda. Tapi yang dihembuskan napas siapa? Napas Allah, Roh Kudus. Hayatnya Allah, energinya Allah. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu firman-Nya Allah. Bumi ini diciptakan oleh firman-Nya. Jadilah terang, kun fayakun. Jadilah gelap, kun fayakun. Siapa yang menciptakan? Firman. Logos itu sendiri, Yesus itu sendiri. Ya. Itu sebabnya Dia hadir untuk mengembalikan kita kembali kepada kodrat ilahi. Ya. Nah, di dalam kepercayaan saya yang lama dikatakan bahwa kita dengan beramal soleh. Ya, kita lihat bahwa amal soleh tidak bisa di dalam hadis tadi saya bacakan. Ya, tetapi ya menurut daripada Al-Quran berfokus ya demikian semua umat Islam termasuk yang lainnya besar kecil atau dosa akan kembali kepada neraka baru masuk surga. Itu saya diajarkan sama ustaz saya begitu. Wah, saya bilang siapa yang mau masuk neraka dulu walaupun sejam, nggak ada yang mau. Ya, kita lihat di sini ya, kalau amal perbuatan tidak bisa menuju ke surga, lalu bagaimana dengan kita sholat 5 waktu? Ya, saya sering bertanya seperti ini. Adakah kita yang menjalankan sholat dari kecil sampai besar? Terus bagaimana kalau amal perbuatan kita ditimbang? Apakah ada yang beratnya pahala atau beratnya dosa? Ya. Nah, kita lihat di dalam hadis Sahih Bukhari 4 nomor 1754 dari Abdullah Rasulullah katanya Rasulullah bersabda setelah penghuni surga dimasukkan Allah ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka umumnya mereka masing-masing
Ya, sendiri maksudnya. Hai penduduk surga, tidak ada kematian. Hai penduduk neraka, dan tidak ada kematian. Semua kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya artinya tidak ada dipindah-pindahkan. Ya surga, neraka ya neraka, dan tidak ada yang dipindah-pindahkan. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan ya masuk neraka dulu sejenak, lalu dipindahkan masuk ke surga. Ya, itu tidak ada. Dikatakan dalam ayat tadi, ya yang namanya neraka kekal, yang namanya surga ya kekal. Ya, bagaimana juga dengan sholat 5 waktu? Ya, nah kita akan diperhadapkan yang namanya timbangan atau neraca. Jadi kalau setiap orang ditimbang, saya yakin ya tidak ada yang berat pahalanya, tapi berat dosanya. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut hawa nafsu. Ya manusia itu lemah. Ya, terus bagaimana kita untuk menuju ke surga? Ya, itu sulit. Makanya saya bilang saya sulit. Itu sebabnya saya coba mempelajari tentang ajaran Kristus. Ya, di sini kita tahu bahwa kita kembali diajarkan untuk menuju kepada kekekalan itu sendiri. Ya, jadi tujuan kita beribadah, ya umat Kristen, ya jangan salah statement, ya, komitmen, jangan salah. Umat Kristen tujuan beribadah itu hanya satu, kembali kepada kekekalan, memperbaiki gambar diri, bukan tujuan untuk diberkati. Ya. Sebabnya firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru kutambahkan. Ya. Artinya penyatuan kita kepada Allah, ya, kita uber dulu. Masalah berkat, ya Allah pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ya. Jadi di sini, ya kita membahas tentang tujuan manusia dan bagaimana kita kembali ke dalam surga. Tujuan manusia pasti kembali kerinduannya ke surga. Oke, ini aja yang dapat bagikan. Mungkin nanti kita akan teruskan materi ini ya dengan sesi yang kedua. Kenapa saya buat materi ini sangat singkat? Karena supaya kita gampang menyimaknya, dan nanti kita akan buat materi yang kedua. Dan saudara, jika saudara diberkati oleh pelayanan Kodrat Ilahi, ya boleh bantu share kembali kepada teman-teman saudara. Dan jika rindu juga untuk berkorban untuk pelayanan Kodrat Ilahi, ya mau memberkati, bisa lihat di dalam deskripsi kami. Ya. Itu aja. Kita akan lanjutkan lagi untuk sesi keduanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Walehim. Shalom.